Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan coba menjawab sebuah pertanyaan, apa agama Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu? Apakah memang sudah beragama Islam atau agama yang lain? Atau jangan-jangan Kristen? Sebab agama tersebut sudah ada di era itu. Pertanyaannya terlihat konyol, namun semua kita juga harus tahu. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini tentu harus menggunakan data otentik. Bisa dari data sejarah dan bisa juga dari kitab-kitab yang ada. Dan harus juga objektif kita menerima dan melihatnya. Sebab pada saat itu belum ada tanda pengenal sebagaimana kita di Indonesia berupa kartu tanda penduduk yang di dalamnya terlampir agama yang kita anut. Mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama, kita harus tahu bahwa di Jazirah Arab saat Nabi dilahirkan sudah ada metode pengabdian berupa ajaran-ajaran yang berkembang pada saat itu. Sebagai contoh, sudah adanya tawaf dan haji. Ada juga penyembahan berhala dan seterusnya di kota Mekah. Ini membuktikan bahwa sudah ada ajaran atau agama pada saat itu. Lantas agama atau ajaran apa yang dominan pada saat itu? Kita tinjau dari runut dari silsilah manusia sehingga lahirnya ajaran hingga pada saat itu. Tentu kita lihat mulai dari Nabi Adam hingga keberadaan Nabi Ibrahim yang merupakan bapak para nabi. Mengapa demikian? Sebab dari Nabi Ibrahimlah lahir para nabi dari dua istrinya, yaitu Sarah dan Hajar. Mari kita ilustrasikan. Dari Sarah lahir Nabi Ishak hingga Nabi Isa alaihi salam. Kemudian dari jalur inilah muncul para nabi dan rasul yang berdakwah membawa dan mengajarkan ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Lantas bagaimana dari jalur Hajar yang merupakan istri kedua Nabi Ibrahim? Dari jalur inilah lahir Ismail alaihissalam hingga sampai kepada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang jalur ini bukanlah jalur sebagaimana jalur sebelumnya yang garis keturunannya menjadi para nabi dan rasul. Namun bukan berarti ajaran Nabi Ibrahim pada jalur ini terputus. Tetap saja risalah tersebut berkembang, hanya saja tidak ada tokoh sentral yang naik ke permukaan hingga Nabi Muhammad dilahirkan. Dari ilustrasi ini kita bisa pahami bahwa ajaran yang berkembang pada saat itu adalah agama atau ajaran Nabi Ibrahim atau disebut dengan milah Ibrahim. Sebuah metode pengabdian yang mengajak manusia mengabdi kepada Tuhan yang satu. Namun dengan rentan waktu yang panjang, ajaran atau milah Ibrahim ini banyak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran lain. Hingga pada saat Nabi Muhammad SAW, banyak sudah ajaran Nabi Ibrahim yang sudah tidak murni lagi. Terbukti di sekeliling Ka'bah banyak patung atau berhala-berhala yang dijadikan perantara bahkan Tuhan oleh kaum-kaum pada saat itu. Lantas, bagaimana ajaran atau agama yang diterima Nabi Muhammad dengan kondisi yang ada? Apalagi muncul spekulasi bahwa Nabi Muhammad banyak belajar dari Warokah yang diklaim beragama Kristen. Belum lagi muncul kepemahaman bahwa Nabi Muhammad merupakan penggagas awal agama Islam pada saat itu. Atau dengan kata lain, Islam belum ada pada saat Nabi Muhammad dilahirkan. Benarkah demikian? Mari kita tinjau melalui Kitabullah. Berdasarkan Quran Surah Al-Hajj surah kedua ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillah haqqa jihadi wastaba'akum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sama'ukum muslimin. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah
telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Sampai pada penggalan ini, pertanyaan di atas sudah terjawab. Yang pertama, bahwa agama Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasulullah sama halnya dengan agama Nabi Ibrahim. Yang kedua, Nabi Ibrahim disebut atau dinamai Allah sebagai Muslim, yang berarti orang yang beragama Islam. Jadi kesimpulannya, agama Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasulullah adalah milah Ibrahim atau agama Islam. Dan Nabi Muhammad bukanlah orang pertama yang membawa agama Islam, karena semua Nabi mengajarkan milah atau agama Ibrahim yang berarti beragama Islam. Nabi Muhammad sebagai khataman Nabi hanya melanjutkan ajaran para Nabi terdahulu, yaitu Islam. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.